Heri Budi nggak mau ngelanjutin, kena vonis sama rakyat, elektabilitasnya kecil. Rakyat jadi nggak doyan sama dia. Orang ada program bagus lu utak-atik, branding Jakarta udah bagus, lu ganti jadi aneh. Iya kan? Bener kan? Branding Jakarta bagus-bagus diganti sama dia. Rakyat nggak suka kan? Ini program yang gue suka, gue ngeliat Jakarta suka kayak gini. Lanjutin. Kalau lu ngotot nggak mau ngelanjutin hanya karena ini era gue sekarang, ya lihat aja dampaknya. Mau diapain juga nggak ngangkat itu orang. PDP juga bingung pakai Heri Budi gimana ini orang kagak ngangkat. Iya kan? Pejabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, diusulkan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat DKI Jakarta sebagai bakal calon gubernur Pilkada Jakarta. Heru masuk dalam 7 kriteria yang diinginkan oleh Demokrat. Selain menggagas nama Heru, DPD Demokrat Jakarta juga mengusulkan nama Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Jensen Sitindaon, sebagai bakal calon wakil gubernur Jakarta. Memang usulan tersebut belum resmi. DPD Demokrat Jakarta masih akan membahas perihal itu dalam rapat pimpinan daerah. Heru masuk kriteria untuk diusulkan. Resminya nanti lewat rapat pimpinan daerah. Hukumnya nggak boleh ada. Saya nggak tahu, masih tidur. Saya nggak tahu, masih tidur. Saya nggak tahu. Saya nggak tahu, kan saya nggak jabat. Yang tahu yang bersangkutan. Usulan itu juga belum disampaikan ke Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono maupun Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Demokrat Jakarta melirik Heru lantaran mantan wali kota Jakarta Utara itu dinilai punya wawasan global dan visioner untuk memimpin transformasi Jakarta menjadi pusat perekonomian, kota global dan kawasan aglomerasi setelah tidak lagi menjadi ibu kota negara. Pun kotor 1 tahun saya mimpin, mungkin dampak 5 tahun yang lalu nggak diurus kan? Iya kan? Masa saya datang terus kotor? Enggak. Mungkin dampak-dampak 5 tahun yang lalu terlupakan diurus. Ya sekarang saya urus. Banyak masyarakat bilang lebih bersih. Heru dinilai Demokrat memiliki rekam jejak yang bersih dan bebas dari berbagai permasalahan hukum. Selain itu, Heru memiliki popularitas dan elektabilitas yang tinggi. Kriteria yang diterapkan oleh Demokrat yaitu salah satunya mengenal kota dan rakyat Jakarta dengan berbagai permasalahannya. Selain itu, juga memiliki kemampuan perencanaan serta eksekusi kebijakan yang sama baiknya. Sosok cagup juga harus memiliki kemampuan kepemimpinan yang kuat. DPD Demokrat Jakarta juga telah membangun komunikasi dengan Heru terkait usulan tersebut dan hingga saat ini masih terus berjalan. Adapun untuk mengusung calon gubernur dan wakil gubernur pada Pilkada Jakarta 2024, Demokrat harus berkoalisi dengan partai lainnya. Sebab pada pemilu legislatif 2024, Demokrat hanya berpotensi mengantongi 8 kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jakarta. Sementara untuk mengusung calon gubernur dan wakil gubernur pada Pilkada Jakarta membutuhkan sedikitnya 22 kursi DPRD. Kritik dari anggota DPR katanya 2 tahun ini semenjak ditinggal gubernur sebelumnya Jakarta semeraut, Pak. Tanggapan Bapak bagaimana, Pak, mengenai kritik tersebut? Belum 2 tahun, baru 1 tahun semerawut. Pokoknya semenjak ditinggal gitu, Pak, maksudnya. Sebelumnya kan COVID. Kotor gitu sih, Pak, kalau katanya gitu, Pak. Yang bener aja. Iya, Pak. Sungai lebih bersih. Kalau itu pun kotor 1 tahun saya mimpin, mungkin dampak 5 tahun yang lalu nggak diurus kan? Iya kan? Masa saya datang terus kotor? Enggak. Mungkin dampak-dampak 5 tahun yang lalu terlupakan diurus. Ya sekarang saya urus. Banyak masyarakat bilang lebih bersih. Dewan Pimpinan Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa DKI Jakarta mengkritik kondisi sejumlah kali di Jakarta yang menjadi lebih kotor beberapa waktu ke belakang. Kondisi kali di Jakarta berubah menjadi lebih kotor dinilai terjadi setelah masa jabatan Anies Rashid Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta yang berakhir pada 16 Oktober 2022. Namun, pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono justru mempertanyakan kembali pernyataan yang menganggap sungai di Jakarta menjadi kotor sekarang. Sebaliknya, Heru mengklaim justru kondisi sungai di DKI Jakarta lebih bersih saat ini dibandingkan sebelumnya. Kotor gitu sih, Pak, kalau katanya gitu, Pak. Yang bener aja. Iya, Pak. Sungai lebih bersih. Kalau itu pun kotor 1 tahun saya mimpin, mungkin dampak 5 tahun yang lalu nggak diurus kan? Iya kan? Masa saya datang terus kotor? Enggak. Mungkin dampak-dampak 5 tahun yang lalu terlupakan diurus. Ya sekarang saya urus. Banyak masyarakat bilang lebih bersih.
Heru menyebut kotornya sungai pada awal dirinya menjadi PJ Gubernur DKI Jakarta sebagai dampak dari kebijakan gubernur sebelumnya yang lupa mengurus dengan baik. Adapun pada era Anies ia mencanangkan naturalisasi Sungai Ciliwung. Hal itu berbeda dengan kebijakan pemerintah yang ingin menormalisasi Sungai Ciliwung. Karena itu, Heru mengatakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta berupaya untuk mengurus sungai agar menjadi lebih bersih. Ya, jadi gini, tadi pagi jam 5 saya sudah monitor. Hari ini sudah per jam 7.15 sudah berkurang karena sudah dipakai karung sementara waktu. Antisipasinya Pak terkait dengan cuaca ekstrim kan Ya. Jadi gini, di Jabodetabek termasuk Jakarta kemarin kan intensitas hujannya 200 loh. 180 aja kita DKI ini kalau hujannya 4 jam sudah kewalahan. 200, jadi semuanya mohon dimaklumi dan saya mohon maaf di Jakarta Barat kemarin juga tergenang. Lebih dari 1 hari ya Pak? Iya, lebih dari 24 jam, tapi kan kita sudah atasi ini karena rob dan air hujan yang tadi 200 mm, lantas juga ada kiriman termasuk yang di-hack. Sebelumnya, Ketua DPW PKB DKI Jakarta Hasbiullah Ilyas menilai kondisi sungai di Jakarta semakin tidak terurus setelah Anies Baswedan tidak lagi menjabat Gubernur DKI Jakarta. Ia mencontohkan sungai yang berada di dekat rumahnya menjadi kotor beberapa waktu ke belakang. Karena itu, DPW PKB DKI Jakarta mendukung Anies Baswedan untuk kembali menjadi gubernur. Anies pun telah menerima amanah DPW PKB DKI Jakarta untuk menjadi calon Gubernur DKI Jakarta 2024. Ada pembersihan gorong-gorong, ada juga pengerukan kali untuk memastikan bahwa sedimentasi yang terjadi itu bisa dibersihkan awal. Harapannya kita bisa menghadapi musim penghujan besok dengan lebih siap dan mudah-mudahan terhindar dari banjir. Untuk diketahui, Anies Baswedan telah melakukan kerja pembersihan kali di Jakarta. Hal tersebut terlihat dalam gerakan Gerebek Lumpur. Gerebek Lumpur telah dimulai sejak era Anies Baswedan. Hal itu dilakukan di Kali Krukut, Bendungan Hilir. Sejak awal, Anies Baswedan telah melakukan pengerukan waduk, pembersihan gorong-gorong, dan pengerukan kali. Hal itu untuk memastikan bahwa sedimentasi bisa dibersihkan sejak awal. Semua pendekatan kita dari mulai transportasi sampai urusan sungai itu mengandalkan kepada pendekatan yang ramah lingkungan. Itu prinsip yang kita pegang. Bukan hanya urusan sungai, semuanya. Nah, ketika sampai pada sungai, ada pendekatan yang sudah lama digunakan, betonisasi. Dibuatkan beton kanan kiri. Kanal, itu juga di Eropa dilakukan 60-an, 70-an, 80-an. Kanal-kanal itu bentuknya beton. Nah, yang saya sampaikan ke depan, kita tidak bisa terus hanya begini. Justru kita harus mendekatin sebuah pendekatan yang lebih alami. Nah, di dalam konteks Jakarta, ada tempat-tempat yang memang tidak bisa digunakan selain beton. Tempat yang kanan kirinya sudah padat penduduk, tempat yang sudah ketat, ya memang harus menggunakan beton. Ya nggak apa-apa itu dilakukan. Tapi tempat yang di situ justru lahannya masih memungkinkan untuk dijaga ekosistem sungainya, dijaga, jangan dijadikan beton. Saya beri contoh, Sungai Ciliwung misalnya. Sungai Ciliwung yang sudah di kawasan perkotaan sudah ketat, ya mau tidak mau sebagai beton di situ. Tapi kawasan yang masih hijau, perhatikan Bang, seperti Condet, dari mulai Kalibata sampai Simatupang, itu kawasan yang masih hijau semua, kawasan yang masih alamiah. Ini harus dijaga sebagai kawasan yang natural. Jadi visinya itu bagaimana kota ini menjadi kota yang layak hidup bagi seluruh makhluknya, bukan hanya manusia, termasuk ikannya, termasuk makhluk-makhluk yang hidup di dalam ekosistem sungai. Itulah yang disebut sebagai konsep naturalisasi.